Oke, selamat malam Amerika. Terima kasih. Ini anak rohani saya di Amerika. Kami bertemu dalam suasana yang ya penuh air mata. Karena saya senang sekali kalau ada orang dari, apalagi dari Aceh itu terima Yesus, karena menurut silsilah saya ini orang Aceh, turunan Aceh. Kakek saya yang ke-6 itu kakek saya itu dari Aceh katanya. Jadi ada kita sedarah lah dengan Cut Nyadin. Dan ini saudara-saudara salah satu Sri Kandi Aceh yang berjuang di negeri orang dan sekarang sudah menikmati berkat Tuhan karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau ada orang Aceh terima Yesus itu juga sebuah tantangan hidup. Nah, tanpa memperpanjang, silakan Ananda Alvina bersaksi kenapa kamu terima Yesus. Oke, silakan. Ini broadcast, tunggu deh. Kayaknya aku kehilangan signal nih, Abi. Oh gitu, tapi suara kamu ada. Hah? Nggak keluar gambarnya, Ibu. Iya. Kameranya kamu kepencet kali. Kamera kamu kepencet. Jangan kepencet mic-nya. Mic dengan kamera jangan dipencet. Oke, lanjut. Puji Tuhan, haleluya. Kalau malam ini saya ada kesempatan untuk bisa bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ayah saya orang Aceh yang radikal Islam, ibu saya orang Padang. Jadi saya dibesarkan di keluarga Muslim, di mana saya ingat banget itu waktu saya kecil, papa saya itu khusus mendatangkan guru ngaji dari Saudi Arabia ke rumah kami untuk 3 kali seminggu. Ya kebetulan papa juga tentara. Jadi umur 11 itu saya udah khatam, Abi, saya udah tamat baca Quran, udah ikut lomba-lomba. Dan ternyata rencana Tuhan buat saya, Tuhan Yesus udah lebih dulu memilih saya. Karena pada saat saya umur 12-13, papa mama saya bercerai. Karena mereka beda pendapat, mereka cerai. Kebetulan saya pilih ikut mama. Karena saya ikut papa, pada saat itu saya takut papa punya istri lagi. Tapi kalau pada saat itu saya ikut papa, mungkin saya udah pakai jilbab. Dan mungkin saya juga nggak akan bisa berangkat ke Amerika, Abi, kalau saya waktu itu pilih papa saya kan. Tapi ternyata rencana Tuhan nggak ada yang gagal, Abi, buat kehidupan saya. Jadi saya pilih ibu, ikut ibu, dan pada saya tamat SMA, umur 14 tahun, saya juga karena broken home ya, maksudnya agak sedih gitu, orang tua pisah, orang tua bercerai. Akhirnya umur 16 tahun saya memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Nah, berangkat ke Amerika, ada sepupu saya di LA yang saat itu menampung saya juga mulai bekerja. Waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan, Abi. Saya masih Islam, saya masih sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bahkan sholat tahajud. Tetapi satu hal yang sekarang ini saya menyadari, waktu saya selama dari saya lahir sampai saya terima Tuhan Yesus, waktu saya dulu di agama saya yang dulu, itu walaupun saya jungkir balik, sholat sampai jidat ini udah licin banget, tapi saya nggak pernah menitikkan air mata. Maksudnya saya nggak pernah merasakan ada hubungan langsung dengan Sang Pencipta, ya kan. Sementara pada saat saya tahun-tahun 2005, 2006, saya ketemu dengan masyarakat komunitas Indonesia di San Francisco, dan mereka ngajak saya ke gereja, dan jujur pertamanya saya mau ke gereja cuma karena saya mau cari makanan Indonesia.
Karena ya, karena di San Francisco kan susah, Abi. Ya kan kita kangen makanan Indonesia. Jadi saya pikir, soalnya kata mereka, ajakan mereka, ayo ikut Alvina ke gereja. Kita kalau di gereja, habis gereja, habis ibadah, kita makan-makan. Kita bertatap tata ramah gitu loh, saling kenalan gitu. Jadi pertama-tama saya mau ke gereja ya tadinya niatnya cuma pengen cari makanan Indonesia. Tapi setiap saya datang ke gereja dan saya duduk di belakang istri pendeta, pada saat itu setiap mereka menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat, saya selalu menunjukkan air mata. Air mata saya selalu mengalir dan kayaknya tuh bukannya sedih ya, tapi kayak ada roh yang berbicara sama saya gitu. Ya kan, Sejauh Timur dari Barat itu kan mengatakan gimana Tuhan membuang dosa kita, melempar dosa kita, dan Dia menerima kita padanya. Jadi tiap dengar lagu itu, nggak tahu kenapa saya selalu nangis, Abi. Dan saat itu saya belum mengenal Roh Kudus karena saya masih Islam kan. Tapi sekarang saya tahu ternyata jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai saya. Amin. Ya. Terus singkat cerita, banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang saya alami secara pribadi selama saya di Amerika ini. Abi, contohnya satu, saya pernah diaduin roommate saya yang orang Kristen. Saat itu dia orang Kristen, dia udah terima Tuhan Yesus, saya belum. Saya nggak ngerti, mungkin ada yang dia nggak suka dari saya. Singkat cerita, dia mengadukan saya ke imigrasi. Sampai saat itu saya terancam untuk dideportasi. Jadi imigrasi pun mencari saya di daerah Los Angeles, daerah San Bernardino. Tapi semua karena anugerah Tuhannya. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru penyelamat saya, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Abi. Amen. Jadi saya saat itu entah bagaimana caranya sampai akhirnya saya pindah kota di Los Angeles, terus saya terima kerjaan yang lebih baik lagi, sampai akhirnya saya juga puji Tuhan, haleluya, saya dapat disponsorin untuk mendapatkan surat untuk tinggal di negara Amerika ini dengan sah. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sampai detik itu pun saya masih belum terima Tuhan. Sampai tahun 2007, Januari tanggal 7, tepatnya saya dibaptis. Nah, tanggal 7. Iya, tanggal 7 Januari 2007. Nah, sebelum dibaptis itu juga saya banyak sekali terima mujizat Tuhan, Adi. Saya sempat 6 bulan mengendarai kendaraan, pulang kerja, untuk berangkat kerja, pulang kerja, tanpa punya SIM. Abi, 6 bulan. Ya. Di stopin polisi berkali-kali, tapi nggak pernah dikasih denda, nggak pernah dikasih tiket. Itu kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang nolong saya? Itu karena kemurahan Tuhan. Bukannya saya yang minta maaf, polisinya yang minta maaf kalau dia nyetopin. Jadi benar-benar saya rasakan ya, di mana pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan Amen. Tidak sedetik pun Tuhan Yesus pernah meninggalkan saya. Sampai akhirnya suatu malam saya tidur tuh agak gelisah. Yang saya lihat, saya cuma lihat terang sekali. Dan saya mencoba mendekati terang itu. Semakin saya berjalan, dan terang itu semakin menyinari saya. Nah, ketika saya bangun besok paginya, tiba-tiba sepertinya waktu saat itu saya belum tahu kalau itu Roh Kudus, Abi ya. Tapi sekarang ini saya mengerti. Kayaknya di dalam hati saya ada yang bilang gitu. Kamu harus dibaptis. Kamu udah tahu jalan kebenaran. Kamu udah tahu siapa juru penyelamat kamu. Karena Tuhan itu sayang sekali sama kamu.
Nah, di situ akhirnya saya meminta pendeta, saya bilang saya siap untuk dibaptis. Dan itu prosesnya nggak begitu gampang juga. Ya karena kan latar belakang saya juga, bapak saya haji, ibu saya juga haja, dan keluarga saya di Indonesia juga mereka semua masih Islam. Dan pada saat itu ibu saya memang udah saya datengin ke sini, cuma ibu saya cuma bilang ya terserah kamu. Katanya kan kamu udah dewasa, ya agama itu kan pilihan kamu. Saya bilang saya tahu saya nggak salah pilih karena saya tahu siapa juru penyelamat saya. Saya bilang karena saya baca Alkitab Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan. Tanpa melalui aku tidak akan bisa ke Bapa. Jadi itu yang saya pegang, Abi. Yohanes 14 ayat 6 itu sangat menguatkan saya. Saya bilang sama ibu saya bilang, maafin saya kalau saya harus meninggalkan agama saya yang lama, karena saya sekarang udah tahu siapa juru penyelamat saya. Karena saya ingin memperoleh hidup yang kekal setelah dari dunia ini. Akhirnya saya dibaptis, dan ternyata setelah saya dibaptis, itu glory after glory, mujizat after mujizat yang Tuhan berikan dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan saya, di mana sampai ibu saya melihat dengan mata kepala dia sendiri. Nah, akhirnya ternyata 7 bulan setelah saya dibaptis, Abi, ibu dan adik saya puji Tuhan menerima Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan yang berkata bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah Tuhan akan selamatkan, itu saya imani. Karena udah terbukti, Abi. Ya, keluarga saya yang saya bisa bawa dari Indonesia ke Amerika, puji Tuhan udah terima Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ibu saya, adik saya, bahkan anak saya juga, mereka semua udah terima Tuhan Yesus. Dan itu suatu sukacita bagi saya, Abi. Karena saya selalu berdoa sejak saya dibaptis untuk Tuhan, pakai saya sebagai alat-Mu, agar hidup saya ini menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan saya ingin sekali bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa, Abi, di San Francisco, apalagi juga anak saudara saya di Indonesia yang masih belum mengenal kebenaran. Itu merupakan kerinduan bagi saya. Iya. Nanti balik ke Indonesia, nanti kita jalan bersama menginjil dari Sabang sampai ke Merauke. Gitu. Setelah corona ya, Abi, kita bikin mission trip. Amin. Ya, mission trip nanti. Oke. Maaf, ini nanya lebih apa namanya, nanti melukai hati kamu. Udah ketemu bapak kamu belum? Papa udah meninggal, Abi, tahun 2014. Ya, udah almarhum, Papa udah meninggal. Dia tahu ya, dia sempat dengar gitu ya kalau saya udah pindah agama dan dia kecewa. Itu saya udah yakin kecewa. Makanya waktu tahun 2010, Abi, saya pulang ke Indonesia bawa ajak anak saya. Saya nggak berani nemuin bapak saya di Bandung, karena papa udah pensiun kan dari Angkatan Darat. Jadi di situ saya masih ada rasa takut. Satu, saya sebetulnya bukannya saya malu gitu ya, saya malu karena saya nggak mau mengecewakan ayah saya, adik gitu, dan saat itu saya pikir ada niat saya suatu hari Tuhan persiapkan saya untuk bisa menyatakan kebenaran dan apa yang saya pilih. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Abi ya. Tapi saya yakin dan percaya pada saat detik-detik terakhir ayah saya menutup mata, dia menerima Tuhan Yesus. Karena teman saya, Abi, Tommy ya,
dari sini waktu kita sama-sama ambil S2 di Golden Gate, dia itu sekarang jadi pendeta, salah satu pendeta di IFGF, kalau nggak salah di Jakarta. Nah, kebetulan dia itu lagi ada di Jakarta. Jadi, saya minta tolong. Saya bilang, Tom, saya bilang, papa saya ini kena stroke. Saya bilang, papa saya di Bandung, udah di rumah, udah sempat nggak sadar 2 bulan lebih. Saya bilang, Tom, saya cuma ingin supaya papa saya diselamatkan. Saya bilang, saya nggak tahu gimana caranya. Yang saya tahu dia di sana ada ibu tiri saya, ada suster, ada keluarga saya yang sudah berkumpul mungkin tiap hari karena dia udah nggak sadar. Saya bilang kalau ada waktu tolong sempetin. Saya bilang tolong bisikan ke telinga bapak saya bilang kalau bapak saya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan ternyata saat itu pas hari Jumat, Abi, pas hari Jumat, Tommy itu khusus sempat ke Bandung untuk nengokin ayah saya. Dia datang, pas dia datang itu kebetulan keluarga saya lagi mau sholat Jumat, Abi. Jadi sama ibu tiri saya, semua keluarga saya di Bandung. Nah, jadi kebetulan bapak saya sendiri di kamar, nggak ada yang jagain karena semua orang lagi sholat Jumat. Dengan selang-selang, dengan keadaan tidak sadar. Nah, pada saat itu, Tommy memegang tangan bapak saya, dan Tommy bisikan telinga bapak saya, Abi, kalau mau nggak bapak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak saya dalam keadaan tidak sadar, Tommy bilang, dia menitikkan air mata. Hanya air mata yang mengalir. Yeah. Jadi, dan ternyata 2 jam setelah Tommy meninggalkan rumah bapak saya meninggal dunia. Oh, iya. Jadi saya imanin kalau pada saat bapak saya menutup mata, bapak saya udah terima Tuhan Yesus. Amin. Kayak cerita Yovanka itu bapaknya sakit, kemudian dia terima Yesus, bapaknya 2 jam kemudian meninggal. Ya, papa saya begitu, Abi. Persis kayak begitu kasusnya gitu. Tapi waktu itu bapaknya Yovanka itu ya sadar, cuman karena sudah tua saja. Abi doakan sampai dia terima Yesus. Setelah itu meninggal gitu. Tapi dia sayang dengan Yovanka gitu. Ya bapak kamu juga sayang sama kamu gitu. Apapun bagaimanapun kita terima Yesus Kristus itu, kamu hanya cari makanan Indonesia di gereja. Begini, apapun alasannya, itu cara Tuhan, itu jalannya Tuhan. Amin. Saya diejek sama kadrun-kadrun bahwa itu pendeta Saifuddin Ibrahim waktu di penjara itu kasih Indomie, kasih baju, kasih uang kepada kadrun-kadrun itu akhirnya masuk Kristen. Bukan itu. Kita tidak bisa merayu orang dengan harta dan kekayaan kita. Tidak bisa kita merayu orang supaya pindah agama. Sikap kita, mulut kita, hati kita, dan air muka kita lah yang akan membuat banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Jadi tidak bisa dengan sekedar uang, sekedar tuduhan bahwa masuk Kristen itu karena banyak uang, karena dikasih uang. Enak sekali kalau masuk Kristen dikasih uang. Semua orang lain yang miskin ya pada masuk Kristen semua, ntar kita sendiri yang susah. Jadi itu para pemirsa Saifuddin Ibrahim, channel Saifuddin Ibrahim, ini satu kesaksian yang luar biasa dari Aceh. Saya pernah ke Australia. Di Australia itu ada murid saya di pesantren Zaitun terima Yesus. Adiknya juga terima Yesus. Amin. Ketemu mamanya juga waktu saya khutbah di gereja itu, mamanya ikut pertama kali masuk gereja mamanya itu.
Oh, dia menangis, angkat tangan, terima Yesus. Seluruh jemaat gereja saya suruh angkat tangan, tumpang tangan kepada ibu itu. Dan sekarang sangat diberkati, sangat diberkati. Amin. Cuman keluarga mereka belum berani tampil di layar seperti kamu karena takut, karena keluarganya itu ada yang bupati, ada yang jenderal gitu. Dalam hati saya, anakku jangan takut begitu, tapi ibu saya masih hidup, Abi, katanya. Oke, saya hargai semuanya, karena ya mereka sendiri yang ini kan. Jangan sampai kesaksian kita itu membuat orang tidak senang hati atau tidak bahagia karena kesaksian di YouTube. Tapi ini sebuah jalan Tuhan, Alvina, bahwa sekarang ini biasanya saya tidak bisa menampilkan orang-orang yang baru terima Yesus itu tampil di YouTube saya, tidak berani. Selalu orang-orang yang sudah lama, yang sudah terbukti imannya, ya baru boleh, seperti Alvina. Jadi saudara penonton semuanya, pemirsa, ini Alvina ini sudah menunjukkan sikap sebagai orang percaya. Nah, bagaimana cara kamu? Udah ada nggak orang yang bertobat lewat Alvina di sana? Udah, puji Tuhan. Udah banyak. Udah ada coba beberapa bagi tips kepada penonton ini. Kamu ngomong apa saja atau cara bergaul kamu? Kan beda cara bergaul di Indonesia. Jujur ya, sebetulnya saya nggak pernah mengajak mereka, saya nggak pernah ngajak-ngajak mereka, tapi yang saya tunjukkan dengan kasih, Abi, gitu loh. Dan mereka lihat gitu loh, karena secara mungkin tanpa kita sadari, kalau kita udah menerima Tuhan Yesus dan kita tidak pernah malu mengakui Tuhan Yesus, itu otomatis Tuhan itu menjadikan kita terang, Abi, gitu loh. Jadi mereka itu bawaannya kalau melihat saya, dia bilang katanya, aduh kayaknya seneng banget deh kalau jalan sama Alvina, kalau ngobrol sama kamu gitu loh. Saya pikir saya biasa-biasa aja, Abi, gitu. Saya tahu ini semua pekerjaan Roh Kudus, Abi, gitu loh. Kalau sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama Abi ya, saya yakin banget Abi itu punya wibawa ilahi dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan pakai Abi jauh lebih dahsyat lagi untuk akhir-akhir zaman ini. Dan kita semua, kita sanggup gitu loh, bisa memenangkan jiwa Abi, gitu loh. Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita menyebarkan Injil dan kebenaran. Amin. Oke. Abi, Bu Alvina, terima kasih. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.